Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyadai FM. Elsyadai FM full of new wonders. Shalom keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda. Tentunya di satu program acara yaitu Ngopi Pagi. Ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Apa kabar hari ini keluarga Elsyadai? Pasti luar biasa ya, tentunya selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oke, saat ini saya mau menemani Anda keluarga Elsyadai melalui ruang dengar dan juga melalui YouTube Elsyadai FM dengan satu topik di segmen marriage ya, atau di segmen pernikahan. Untuk Anda yang saat ini sudah menikah ataupun menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, jangan lewatkan topik ini karena ini sangat menarik dan juga bisa terjadi di dalam pernikahan kita. Apa sih? Bikin penasaran ya Kak Yohana? Iya, saat ini saya mau mengangkat satu topik yaitu apakah Anda pernah merasa kalah dari pasangan? Dan ini cara sehat untuk bisa mengatasi insecure dalam pernikahan. Saya akan kembali untuk Anda keluarga Elsyadai sesaat lagi karena akan ada banyak sekali beberapa yang akan saya bagikan untuk Anda, tentunya bermanfaat bagi setiap kita yang sudah menikah. Kembali lagi di Ngopi Pagi keluarga Elsyadai. Terima kasih untuk setiap Anda yang masih setia ada di Elsyadai FM full of new wonders. Kita mau mengangkat satu topik ya, yaitu apakah Anda pernah merasa kalah dari pasangan? Kok kalah ya? Berarti ada yang menang gitu. Ya, jadi rasa insecure karena merasa tidak selevel ya, atau tidak lebih baik dari pasangan, itu adalah hal yang paling umum di dalam pernikahan daripada yang sering diakui. Betul ya? Apalagi jika pasangan itu terlihat lebih sukses, kemudian lebih percaya diri atau memiliki pencapaian yang menonjol, tanpa disadari ya keluarga Elsyadai, perasaan ini bisa berkembang menjadi satu karakter rendah diri. Kemudian ada jarak emosional, bahkan dorongan untuk mencari validasi di luar hubungan. Nah, ini sudah bahaya. Oke. Jika itu tidak dikelola dengan sehat keluarga Elsyadai, insecure itu bisa menjadi bom waktu dalam satu pernikahan. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa mengatasi insecure dalam pernikahan ketika kita ada merasa sedikit kalah dari pasangan, padahal ini tidak boleh terjadi, atau bahkan terbersit sekalipun sedikit pun di dalam pikiran kita, dalam hati kita, kok kita merasa kalah ya dengan pasangan. Kalah dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk mungkin pasangan kita itu terlihat kok lebih sukses, lebih menonjol dan lain sebagainya. Nah, caranya yang pertama itu paling penting adalah kita bisa mengubah mindset kita atau mengubah cara pandang kita ya keluarga Elsyadai. Karena pernikahan itu bukan satu kompetisi, bukan satu pertandingan. Betul? Melainkan satu teamwork atau kerja tim. Pola pikir seperti kok dia lebih hebat ya dari saya, kok aku jadi tertinggal ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya, itu hanya akan membuat lelah secara emosional. Cobalah menggantinya dengan perspektif bahwa keberhasilan pasangan itu juga merupakan bagian dari keberhasilan bersama, karena kita itu teamwork ya, kerja tim. Dalam pernikahan yang sehat keluarga Elsyadai, tidak harus imbang di dalam segala hal, di dalam segala aspek. Anda boleh unggul di bidang yang berbeda dan tetap bisa saling melengkapi. Fokusnya bukan siapa yang lebih baik
atau lebih better. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Sayangnya ya keluarga Elsiadai, rasa insecure itu sering membuat seseorang menarik diri, menjadi dingin, kayak kulkas ya. Atau justru defensif, menarik diri itu tadi. Padahal yang dibutuhkan yaitu kejujuran yang emosional, kejujuran emosional atau keterbukaan. Mengungkapkan perasaan seperti ini ya. Kadang kok aku kurang pede ya dibandingkan kamu gitu. Dan itu yang bikin aku khawatir. Bukan tanda kelemahan ya keluarga Elsiadai. Sebaliknya ini adalah tanda kedewasaan dalam pernikahan. Jadi komunikasi yang jujur, yang terbuka dan tidak menyerang itu akan membuka ruang empati dan itu bisa memperkuat keintiman. Betul ya, jadi jangan dipendam. Kalau kita merasa ada sesuatu hal yang kok nggak enak ya, itu diutarakan saja atau disampaikan saja kepada pasangan kita. Keluarga Elsiadai, selain komunikasi, membangun nilai diri dari dalam itu juga sangat krusial, sangat penting. Banyak orang merasa insecure karena terus membandingkan dirinya dengan standar pasangan. Padahal nilai diri itu tidak ditentukan oleh siapa yang lebih sukses, oleh siapa yang lebih menonjol. No, kita bisa memulai fokus pada kekuatan pribadi, entah itu empati, atau ketahanan mental, atau kemampuan untuk kita bisa tetap support pasangan kita atau mendukung pasangan. Tetapkan target personal bahkan untuk mengejar pasangan ya, supaya kita tidak ketinggalan jauh, tetapi untuk berkembang sebagai individu. Menghargai satu progres kecil akan membantu membangun kepercayaan diri yang lebih sehat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga saat ini sedang merasa ada sesuatu yang kurang enak ya? Bahkan itu membuat diri kita menjadi kurang percaya diri karena pasangan kita mungkin lebih menonjol, mungkin lebih dikenal, atau mungkin dia punya banyak hal yang tidak kita miliki. Tapi jangan salah, ada cara sehat yang bisa membuat kita itu tetap bisa mengatasi insecure di dalam pernikahan, khususnya dalam diri kita sendiri, untuk kita bisa mengimbangi pasangan kita. Oke, saya akan lanjut lagi di Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini. Tetap stay tune. Welcome back keluarga Elsiadai di Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju satu tempat karena urusan pekerjaan, atau mau mengunjungi saudara yang sedang sakit atau yang sedang membutuhkan support kita di luar kota, hati-hati di jalan ya keluarga Elsiadai. Tetap patuhi peraturan lalu lintas. Jangan lupa juga membawa surat-surat penting seperti STNK, SIM dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa berdoa sebelum kita berangkat. Karena penting sekali untuk kita meminta perlindungan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap perjalanan kita sehingga kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Bahkan kalau kita bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai juga dibebaskan atau dijauhkan dari setiap mara bahaya. Oke. Untuk Anda yang saat ini masih tetap setia di dalam pekerjaan Anda yang menumpuk, jangan bad mood ya, karena tetap semangat. Kalau kita semangat itu pasti membuat mood kita akan menjadi baik, bahkan bisa lebih baik lagi, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita itu dengan baik ya, sehingga itu bisa selesai. Oke. Kalau sudah mulai merasa bad mood, keluarga Elsiadai, minum dulu atau beli es krim dulu ya. Oh, mungkin ada yang masih menyimpan stok es krim di kulkas, dikeluarin aja yuk. Itu akan membuat selain dingin di tenggorokan juga dingin di hati, pikiran dan semua perasaan.
Oke, lanjut lagi ya kita keluarga El Shaddai. Bagaimana kalau kita itu tiba-tiba kok merasa kalah dalam tanda kutip ya, kalah dengan pasangan kita, baik itu dengan suami kita atau dengan istri kita, dan kita ingin mengatasi insecure kita. Tiba-tiba kita jadi insecure dengan dalam pernikahan kita, tapi kita juga rindu untuk tetap bisa menjaga hubungan pernikahan kita itu baik-baik saja. Oke. Keluarga El Shaddai, hal lain yang perlu diwaspadai adalah yang namanya over comparison. Membandingkan diri dengan pasangan lain. Oh wow. Lalu membandingkan pasangan dengan orang lain. Jadi over comparison ini kita membandingkan diri dengan pasangan ya. Kemudian habis kita bandingkan diri dengan pasangan, kemudian kita bandingkan pasangan dengan orang lain. Nah, ini kan udah kurang sehat ya. Itu tetapi sering memunculkan pikiran destruktif seperti gini, dia itu pantasnya dengan orang yang lebih baik ya. Tapi kalau bisa jangan sampai kepikiran itu. Ini bukan fakta, melainkan satu distorsi pikiran. Jadi saat pikiran ini muncul, keluarga El Shaddai, kita bisa melatih diri untuk menghentikannya. Kita bilang stop. Stop, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Boleh, mungkin pernah ya pikiran itu bermunculan ya, berseliweran di depan kita, di dalam hati kita. Kok kita mulai membandingkan pasangan kita, kemudian kita mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain. No, jangan sampai itu terjadi. Kalau itu mungkin sempat keluar dari pikiran kita atau berseliweran ya di depan mata kita atau dalam hati kita, kita bilang stop dan kembali fokus pada kualitas hubungan, bukan peringkat pribadi. Keluarga El Shaddai, rasa insecure itu juga cenderung mereda ketika koneksi emosional dalam pernikahan itu semakin kuat. Quality time tanpa distraksi itu benar-benar bisa membantu untuk kita menghindari yang namanya insecure ya. Saling mengapresiasi, saling memuji, serta saling mendengarkan kebutuhan emosional adalah satu fondasi yang penting. Ketika hubungan terasa hangat dan aman, keluarga El Shaddai, kebutuhan untuk mencari validasi dari luar itu akan berkurang secara alami. Namun penting sekali untuk kita bisa menetapkan batasan yang jelas. Salah satu resiko terbesar dari insecure adalah mencari pengakuan dari orang lain, mencari pengakuan dari teman, yang mana itu adalah lawan jenis, yang bisa berkembang menjadi emotional affair. Waspadai kebiasaan curhat terlalu personal ke orang lain atau orang luar, terutama jika itu kita mulai merasa lebih dimengerti oleh orang lain daripada pasangan. Nah, ini sudah bahaya. Ini ya, lampu merah. Lampu kuning dulu, kemudian udah lampu merah. Saat itu terjadi, itu adalah sinyal untuk kembali mendekat kepada pasangan, bukan semakin menjauh. Apalagi kita dan pasangan sama-sama bekerja di luar rumah, ya. Yang satu punya lingkungan sendiri di kantornya, kemudian yang satunya lagi punya lingkungan sendiri juga di lingkungan kantornya. Pasti kalau di luar seperti itu, tidak menutup kemungkinan untuk pasangan kita atau bahkan diri kita sendiri memiliki hubungan yang dekat dengan teman-teman yang ada di luar. Tetapi kita perlu batasan, khususnya teman yang berlawanan jenis, ya. Terakhir, keluarga El Shaddai, ingat satu hal yang sering terlupakan. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Pasanganmu memilih kamu bukan tanpa alasan. Jadi pasangan kita memilih kita itu bukan tanpa alasan, bukan sembarangan.
Bukan hanya karena pencapaian sesuatu seperti uang atau status, tetapi karena kepribadian diri kita. Kenyamanan yang kita berikan dan hubungan yang telah dibangun bersama. Jadi, Anda mungkin tidak selalu melihat ya nilai Anda sendiri, tetapi pasangan Anda yang melihatnya. Mungkin kita tidak bisa merasakan atau tidak bisa melihat kelebihan daripada diri kita sendiri, tetapi jangan salah, pasangan kita pasti bisa merasakan dan bisa melihat kelebihan yang ada di dalam diri kita. Intinya nih ya, intinya keluarga El Shaddai, rasa insecure itu bukanlah menjadi musuh utama dalam pernikahan. Yang menentukan adalah bagaimana kita memperlakukan perasaan itu, bagaimana kita mengelola atau memanage perasaan itu jika itu timbul dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahkan dalam perasaan kita tentang kok kita kalah ya dengan pasangan dalam hal tertentu. Jika itu dikelola dengan sehat, keluarga El Shaddai, Anda akan bertumbuh sebagai individu. Hubungan menjadi lebih kuat dan kepercayaan dalam pernikahan itu semakin dalam. Bagaimana dengan Anda, keluarga El Shaddai? Pasti Anda pun setuju ya dengan beberapa hal yang saya sampaikan baru saja. Tentunya kita juga mau belajar supaya pernikahan kita tetap bisa berjalan dengan baik, bahkan menjadi lebih baik lagi sehingga kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Keluarga El Shaddai tetap stay tune ya di Ngopi Pagi. Saya akan kembali saat lagi. Terima kasih untuk Anda keluarga El Shaddai yang masih tetap setia ada di Ngopi Pagi. Di segmen terakhir ini saya mengundang untuk setiap Anda, jangan lupa ketika Anda saat ini sedang menyimak melalui YouTube El Shaddai FM, kasih info kepada teman-teman, saudara, mungkin tetangga juga atau teman sepelayanan, teman komsel untuk bisa follow ya di Instagram El Shaddai FM, juga follow di YouTube El Shaddai FM, kemudian juga jangan lupa subscribe, kasih like dan juga komen. Oke, share link juga ya. Karena di setiap acara yang ada di El Shaddai FM tentu saja itu akan membawa satu berkat untuk Anda, setiap keluarga El Shaddai. Oke, sebelum kita berpisah di program Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini, ada satu motivasi untuk setiap Anda seperti biasanya, yaitu berpikiran positif membuat hati lebih damai. Ada di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, pikirkanlah semuanya yang benar dan yang baik. Untuk itu kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal yang baik sepanjang hari ini, bahkan besok dan juga sampai selamanya. Saya Yohana Win, pamit undur dari ruang dengar dan dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga El Shaddai. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, tetap di program acara yang sama, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasih. Salam sehat selalu ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.